Perang di Gaza tampaknya mulai menguji kesabaran para sekutu terdekat Israel. Setelah lebih dari 1 tahun setia membela, negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis kini mulai angkat bicara. Mereka secara terbuka menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghentikan serangan brutal di wilayah tersebut. Tanda-tanda retaknya dukungan internasional pun kian nyata. Ini menjadi isyarat bahwa kesabaran terhadap kebijakan keras Israel mulai menipis bahkan dari tangan-tangan yang dulu paling melindungi. Simak perkembangan terbaru konflik di Gaza dalam video berikut. Selama lebih dari 18 bulan berlangsungnya konflik di Gaza, Israel terus menjadi sasaran kritik dari berbagai pemimpin dunia dan organisasi kemanusiaan. Namun selama waktu itu pula, negara-negara sekutu terdekatnya, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, masih cenderung menahan diri dari kecaman terbuka yang berkelanjutan maupun tindakan nyata terhadap kebijakan militer Israel. Situasi ini tampaknya mulai berubah drastis dalam beberapa pekan terakhir. Ketika penderitaan warga sipil Gaza semakin tak terbendung dan operasi militer Israel terus meluas, ketiga negara yang selama ini menjadi pendukung utama mulai mengalihkan pendekatan mereka. Titik balik ini ditandai dengan pernyataan langsung dari Presiden AS Donald Trump yang menyampaikan desakan agar perang segera diakhiri. Dalam konferensi pers di New Jersey pada Minggu 25 Mei 2025, Trump menyatakan pihaknya telah berbicara dengan Israel dan menginginkan penyelesaian segera terhadap konflik tersebut. Likewise with Hamas on Gaza. We want to see if we can stop that, and Israel. We've been talking to them, and we want to see if we can stop that whole situation as quickly as possible. Pernyataan itu mencolok karena bertolak belakang dengan sikapnya pada Januari 2025. Kala itu, Trump justru menyalahkan Hamas atas berlanjutnya konflik dan menunjukkan sikap solidaritas penuh dengan Netanyahu. Nada yang berubah ini tak hanya datang dari AS. Pemerintah Jerman, yang selama ini dikenal sebagai pendukung kuat Israel, juga menyampaikan kritik tajam. Kanselir Jerman Friedrich Merz pada Senin 26 Mei 2025 secara terbuka mempertanyakan tujuan dari operasi militer Israel yang menyebabkan penderitaan besar bagi warga Gaza. Bahkan Italia melalui Menteri Luar Negeri Antonio Tajani menyatakan Netanyahu harus segera menghentikan serangan di Gaza dan menyerukan gencatan senjata serta pembebasan sandera oleh Hamas. Langkah-langkah ini menunjukkan tekanan terhadap Israel bukan lagi bersifat simbolis, melainkan telah mengarah pada tindakan diplomatik yang lebih konkret. Inggris, Kanada, dan Perancis juga bergabung dalam pernyataan bersama yang mengecam perluasan operasi militer Israel di Gaza sebagai tindakan yang sangat tidak proporsional. Ketiganya memperingatkan jika Israel tidak mengubah arah kebijakan akan ada konsekuensi yang nyata. Inggris telah menghentikan negosiasi perdagangan dengan Israel dan menjatuhkan sanksi terhadap ekstremis yang terlibat dalam pengusiran warga Palestina dari tepi barat. Sementara itu, Perancis merancang konferensi perdamaian dengan Arab Saudi untuk membahas pembentukan negara Palestina, sebuah langkah yang jelas bertentangan dengan posisi Netanyahu. Meskipun begitu, dukungan praktis terhadap Israel dari sekutunya belum sepenuhnya dihentikan. AS misalnya tetap memasok miliaran dolar dalam bentuk bantuan militer yang menopang operasi militer Israel di Gaza. Inggris dan Prancis pun masih siap membela Israel dari ancaman eksternal seperti yang terjadi saat serangan rudal balistik Iran pada 2024. Ketidaksabaran terhadap Netanyahu semakin terlihat jelas. Nada yang berubah dari para pemimpin barat dan tindakan simbolis seperti sanksi serta penghentian kerjasama dagang menandakan Netanyahu semakin ditinggalkan secara diplomatik. Meskipun begitu, respons Israel tetap keras. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menegaskan Israel akan mengambil tindakan sepihak jika tekanan dari Eropa terus meningkat. Di lapangan, militer Israel tetap melanjutkan operasi, mengeklaim telah menguasai sekitar 40% wilayah Gaza. Serangan udara pun terus berlanjut bahkan terhadap fasilitas sipil seperti sekolah yang diklaim digunakan oleh Hamas.
Blokade makanan selama 80 hari memang telah diakhiri, tetapi distribusi bantuan masih sangat minim, memperburuk kondisi kemanusiaan. Kritik juga diarahkan pada skema distribusi makanan baru yang dianggap memaksa penduduk Gaza Utara pindah ke selatan. Sikap menentang Netanyahu semakin memperjelas jurang antara Israel dan sekutu lamanya. Dalam pidatonya, Netanyahu menuduh Inggris, Kanada, dan Perancis memberanikan Hamas dan menyatakan mereka berada di sisi kemanusiaan dan sejarah yang salah. I say to President Macron, Prime Minister Carney, and Prime Minister Starmer, when mass murderers, rapists, baby killers, and kidnappers thank you, you're on the wrong side of justice. You're on the wrong side of humanity. And you're on the wrong side of history. Now, these leaders may think that they're advancing peace. They're not. They're emboldening Hamas to continue fighting forever. And they give them hope to establish a second Palestinian state, from which Hamas will again seek to destroy the Jewish state. And mind you, it's not going to be a state free of Hamas. When you establish a Palestinian state, we've seen it. The radicals take over. Iran sends them in and they take over. Pernyataan ini alih-alih meredakan ketegangan, justru mempercepat langkah Israel menuju isolasi internasional. Di dalam negeri Israel sendiri, analisis media menyebut posisi diplomatik Israel saat ini adalah yang terburuk dalam sejarah konflik tersebut. Surat kabar Yediot Aharonot menyebut setelah hampir 593 hari perang, Israel kini menghadapi risiko nyata menjadi negara paria, bahkan dengan AS yang selama ini selalu menjadi pembela setia, kini memilih untuk diam. Sejumlah sekutu dekat Israel seperti AS, Inggris, Perancis, Jerman, dan Italia mulai kehilangan kesabaran atas tindakan Israel di Gaza. Mereka tak lagi segan mengecam secara terbuka dan mengambil langkah konkret seperti sanksi dan penangguhan kerjasama. Meski dukungan militer masih berlanjut, tekanan diplomatik terus meningkat. Namun Netanyahu tetap menantang dan menolak tekanan internasional, memperbesar risiko isolasi global bagi Israel. Ikuti terus perkembangan konflik Israel-Hamas hanya di YouTube Kompas.com.